apart. We continue our nationwide recovery. Berlatar di negara Amerika, cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Ray yang sedang dalam perjalanan bersama ibunya menuju kawasan markas militer. Tujuan Ray ke sana adalah mengikuti sebuah perlombaan bernama Long Wall yang menjanjikan hadiah uang tunai yang amat besar dan satu bonus tambahan, yaitu apapun keinginan akan dikabulkan, apapun itu. Namun ibunya yang sebenarnya kurang setuju karena nyawa akan jadi taruhannya. Tapi Ray tetap ngotot untuk ikut perlombaan itu, dan kita belum dikasih tahu apa alasan dibaliknya kok Ray nampaknya yakin untuk mempertaruhkan nyawanya. This is my decision, okay? Oh, Mel, I love you. I love you too. Billy, wait! Mom, I can't. Setelah sampai di lokasi, Ray berkenalan dengan beberapa peserta lain yang bernama Peter, Steven, Hank yang merupakan keturunan Cina, Becker yang penuh sopan santun, lalu Gary dan anak muda bernama Charlie. I'm Ray Garrity. You can call me Ray. Here he comes. Tak lama kemudian muncullah penyelenggara kompetisi tersebut. Dia sering dijuluki dengan nama The Mayor, penguasa nomor 1 negara itu, pemilik kekuasaan yang tertinggi. Di sana The Mayor memanggil para peserta satu persatu untuk menggunakan sebuah kalung lencana sebelum perlombaan dimulai. Terlihat pada urutan nomor 38 ada seorang pria bernama Billy yang merupakan anak dari The Mayor juga ikut dalam perlombaan itu. Setelah membagikan lencana pada 50 peserta, The Mayor kembali menjelaskan peraturan yang dimana peraturannya adalah mereka harus berjalan tanpa berhenti di jalur yang ditentukan. Apapun alasannya enggak boleh berhenti. Kecepatan juga enggak boleh di bawah batasan berlaku. Jika melambat selama 30 detik maka peserta akan mendapatkan peringatan. Jika 3 kali berturut-turut mendapat peringatan, maka pada peringatan keempat mereka akan dihukum. Namun jika peserta berhasil tidak melakukan kesalahan dalam 3 jam, kesalahan sebelumnya akan dimaafkan dan dihitung dari 0 lagi. Tapi yang paling mengejutkan adalah dalam perlombaan ini hanya boleh ada satu pemenang tunggal yang berhak mendapatkan hadiahnya. Now, you boys are the answer. The law. We will be number 1 in the world. Setelah membacakan peraturan, The Mayor juga menyampaikan bahwa perlombaan tahunan ini disiarkan ke seluruh negeri dan pasti akan mengubah hidup sang pemenang. Ajang ini juga dianggap sebagai simbol kebangkitan bangsa. Tak lama dari itu, The Mayor pun menembakkan pistol sebagai tanda dimulainya perlombaan mematikan ini. When? Luck to all. What is it?
5 menit pertama mereka nampak masih menikmati perjalanan itu. Mereka ngobrol, makan sambil jalan, bercanda-canda sambil mengatur kecepatan berjalan yang ditentukan oleh jam di pergelangan tangan mereka. Tak lama kemudian, tepat di atas jembatan, ada seorang peserta yang tali sepatunya lepas dan juga ada kerikil di sepatunya sehingga dia berhenti untuk membenarkan tali sepatu. Disitulah dia mendapatkan peringatan dan ketegangan pertama dalam perlombaan ini pun terjadi. Third warning. Get the fuck up! Holy shit! Take it first. Fuck squad. Oh, pardon. Setelah kepanikan pertama itu, sambil berjalan mereka mulai lumayan panik. Di sanalah mereka saling bercerita alasan-alasan kenapa bersedia mengikuti perlombaan ini dan mempertaruhkan nyawa mereka. Sambil mereka jalan, karena filmnya emang jalan terus, saya akan jelaskan alasan-alasan di baliknya. Mungkin ada yang kepikiran, aneh amat orang kok mau ikut perlombaan di mana peluang kemenangannya berarti 1:50. Ternyata peserta yang ikut perlombaan itu bukan hanya tentang hadiah, tapi juga ada kehancuran mental yang mendorong mereka ikutan. Mereka adalah kumpulan orang yang merasa hidupnya udah hancur, gak ada jalan keluar lagi. Dan daripada bundir, mereka memilih ikut sebagai pertaruhan terakhir mereka. Bahkan ada yang ikutan karena saking miskinnya dia selalu khawatir akan bagaimana hari esok. Karena hal-hal kefrustasian seperti itu, mereka pada kepikiran buat ikut lomba aja daripada mati sia-sia. Mungkin kalau di Indo juga bakalan banyak yang ikut ini, yaitu korban-korban perjudian. Intinya mereka ngerasa hidup enggak ada gunanya. Kumpulan jiwa-jiwa yang putus asa rela mengambil resiko gila demi satu kesempatan. Seberapa kecil peluangnya, yang jelas mereka ingin lari dari penderitaan hidup mereka masing-masing. Penderitaan yang mereka alami juga penderitaan hasil dari negaranya yang mempunyai sistem kekuasaan yang penuh darurat militer. Semua masyarakat menderita, siapapun yang berbeda pandangan dengan negara akan dibungkam. Karena itulah mereka memutuskan untuk ikut daripada terus menderita. Seperti kita tahu kan di negara Konoha. Seorang peserta muda bernama Charlie mengalami kram. Disitulah kepanikan benar-benar terjadi karena pada titik itulah kematian pertama terjadi. Alright, see this? You gotta promise me that you're gonna keep walking. That's right. Just keep walking, 1, 2, 3, 4. Just keep walking. Come on. Come on, Curly, come on! Melihat kejadian itu, para peserta mulai ngerasain panik yang sebenarnya. Mulai timbul rasa nyesal udah ikutan. Ada yang sedih, tapi juga ada yang senang karena peserta semakin berkurang. Di tengah kerasnya perlombaan, nampak ada anak kecil yang mendukung Ray dan menunggunya di seberang jalan untuk memberinya semangat. Dan di saat itu juga ada peserta kedua yang mendadak kejang-kejang mulut berbusa karena tak bisa lagi menahan kelelahan. Must have some. Setelah kejadian itu, keadaan makin panas karena mereka merasa kematian juga dekat dengan diri mereka. Setelah beberapa mil, beberapa pemain mulai curang dengan mengolok-ngolok yang lain menjadi provokatif agar peserta lain emosi dan cepat lelah sampai memicu emosi salah satu peserta. Take her up on it. What do you think about that? Hey, Markovich! You're not just the best, no. The fuck up! Hey!
Nothing like you. You fucking kill that kid for Christ's sakes. Fuck off! Di tengah ketegangan itu, kenyataan biologis manusia mulai menunjukkan dampaknya. Tubuh yang butuh tidur, makan, minum, dan istirahat, bahkan kebutuhan alamiah seperti buang air besar pun gak bisa terelakkan. Nampak satu serta kehilangan kendali, nggak bisa menahan kebelet dan terpaksa berhenti buat jongkok. Tapi karena enggak keluar-keluar itu tai, dia jadi berhenti kelamaan dan melanggar peraturan. Hingga akhirnya kebelet itu mengantarkan pada napas terakhirnya di perlombaan itu. Singkat cerita, pada mil 35 langit mulai gelap dan di sana Mayor mengingatkan bahwa keadaan malam akan memperberat kondisi mereka. Benar saja, saking lelahnya saat tengah malam, Ray sempat tertidur sambil berjalan hingga dibangunkan oleh Peter. Tapi karena melakukan pelanggaran di situ, Ray mendapat 3 peringatan. Artinya jika Ray mau selamat, maka dalam 3 jam ke depan Ray enggak boleh melakukan pelanggaran lagi sampai kesalahannya terhapus. Enggak cuma Ray, di momen itu juga banyak peserta lain yang telah mencapai batas kemampuannya hingga mengakibatkan pelanggaran massal yang terjadi hingga suara senjata terus berbunyi. Oh, fuck! Fucking free! Fuck! There we go! There you go. Singkatnya, hari mulai terang dan kini sudah mencapai 59 mil dan menyisakan 18 peserta saja. Nampak ada seorang pria yang berkacamata yang akan segera menyerah karena pergelangan kakinya yang tak kumungkinkan lagi. Warning. Third warning. I'm gonna go. Why don't you write him a fucking poem then? Setelah itu perjalanan pun mulai berubah, di mana yang tadinya saling bersaing kini saling tolong menolong, saling menguatkan. Mereka berpikir jika mereka datang ke sini karena alasan hidupnya enggak berguna, kenapa mereka tak melakukan hal berguna di detik-detik terakhir mereka hidup. Mereka pun makin solid, tak peduli soal kemenangan dan melanjutkan perjalanan. Tak lama setelah itu, saat perjalanan telah mencapai 100 mil, si Mayor memberikan selamat atas ketangguhan para peserta. Tapi tiba-tiba salah satu peserta yang udah enggak kuat nekat lari dari lintasan sampai pada akhirnya dieksekusi di tempat. 31. Tak lama setelah itu, Peter mencoba mendekati Ray. Peter menanyakan apa sebenarnya alasan Ray ikut perlombaan ini. Karena Ray terlihat sangat berambisi. Ray pun bercerita bahwa ia ikut karena ingin melihat pembunuh ayahnya dari dekat. Diketahui ayah Peter adalah seorang aktivis penulis buku tentang kebebasan. Karena ceritanya di film ini negara mereka dalam kondisi darurat militer. Akhirnya ayah Ray pun dicap pengkhianat negara, dianggap melawan pemerintahan dengan buku-bukunya yang bersuara soal kebebasan. Ayah Ray dihabisi oleh si Mayor di depan matanya Ray. Karena itulah Ray ingin ikut perlombaan dan membalas dendam atas nama ayahnya. Karena mereka semua tahu setiap pemenang berhak meminta satu permintaan apapun itu. This is my chance to do my part, change things the way he wants. But you know? No, she doesn't.
This thing's bigger than me and my mom. Perjalanan pun berlanjut pada jarak 170 mil. Beberapa dari mereka saking lelahnya mulai kehilangan kewarasan. Hingga pada malam harinya nampaknya Hank yang udah nggak bisa lagi bertahan nekat menggunakan tenaga terakhirnya untuk melakukan hal konyol. Talk to me. Instead of just talking about Carrie. Tingkatnya di mil 209 dan menyisakan 6 peserta saja. Kecepatan jalan masih diatur tapi kewarasan mulai hilang. Penyesalan mulai semakin dalam. Berhenti pun sama saja dengan mati. Bahkan saking frustasinya Gary memilih berhenti dengan cara melukai dirinya. Can't think it's my fucking fault, right? Yeah. It's not my fault. It's not. All right, Gary. Just keep. Fuck, man. Hey, Bug. It's not. What the fuck? Pada mil 260 yang tinggal 5 peserta, mereka benar-benar kehabisan tenaga. Bahkan sepatu milik Ray jebol dan terpaksa harus melepasnya. Fuck. Damn. Warning, number 47. Tak lama setelah itu nampak ibu Ray yang sedang menyaksikan perjuangan anaknya dari seberang jalan, dan entah apa yang dipikirkan Ray memilih berbalik arah menghampiri ibunya untuk meminta maaf sebelum dia mati. Beruntungnya saat itu Peter menyadarkan Ray untuk sadar dan melanjutkan perjalanan. Karena lelah yang udah nggak bisa ketahan lagi dengan keadaan yang udah nggak karuan, si pria gondrong bernama Parker tidak ingin mati sia-sia. Dia memilih menghentikan perjalanan tapi dengan merebut senjata dan menembak salah satu petugas. Goddamn motherfucker! Arthur yang tak bisa melanjutkan perjalanan, ia memilih meminta tolong pada Ray dan Peter untuk memberikan kalung lencana yang ia punya kepada neneknya sebagai permintaan maaf. Singkat cerita, kini menyisakan 3 peserta saja, yaitu Ray, Peter, dan Billy, anak si mayor. Anak si mayor udah mimisan segala macam. Di sana ia bercerita keinginannya mengikuti perlombaan itu. Sebenarnya karena frustasi di mana dia merupakan anak di luar pernikahan dari si mayor. Dengan kerakusan si mayor terhadap wanita, berpuluh-puluh wanita melahirkan seorang anak tanpa ayah. Dengan kekuasaan si mayor miliki banyak anak dan ibu yang menderita atas paksaan si mayor. Karena hal itu Billy ikut perlombaan dan akan menolong korban-korban yang terlantar atas ulah si mayor. Jika Billy berhasil menang, tapi keadaan udah gak memungkinkan. Billy udah mimisan parah dan akhirnya memutuskan berhenti. Kini perlombaan hanya menyisakan Ray dan Peter saja di tengah kerumunan di mana itu adalah garis akhir yang ditentukan. Tapi kalau masih ada 2 peserta, maka mereka harus melanjutkan perjalanan sampai ada yang tumbang. Di sana tiba-tiba Peter berhenti menunduk dan berniat memberikan menangan itu kepada Ray saja. Tapi nampaknya Ray kembali membangunkan Peter dan memaksa melanjutkan perlombaan. Tak lama saat Peter udah mau jalan, ternyata Ray malah mengorbankan kemenangan untuk Peter. Akhirnya Peter pun menjadi pemenangnya. Dan
Dan gak butuh waktu lama saat Mayor turun memberikan selamat pada Peter. Mayor juga langsung menawarkan hadiah satu permintaan apa yang diinginkan Peter dapatkan. Nggak neko-neko, Peter cuma minta senjata yang dipegang oleh petugas di sampingnya. Dan di sana Mayor pun langsung menuruti permintaan itu. Dan enggak disangka-sangka ternyata Peter meminta senjata itu untuk menembak si Mayor karena dia ingin perlombaan tak manusiawi itu dihentikan dan manusia di balik kekuasaan yang otoriter harus dibasmi dan membalaskan dendam sahabatnya yaitu Rey. Not yet. Put the gun down. Buat penonton endingnya mungkin membingungkan. Saya jelaskan sedikit, di film ini tuh sebenarnya adalah bentuk sarkas atau pemerintahan negara yang gila, berkuasa sepenuhnya dan semua rakyatnya tertekan. Seperti saya bilang di awal tadi, karena negaranya sedang darurat militer. Si Mayor penguasa tunggal yang nggak bisa dibantah suka seenaknya mengambil kebijakan. Jadi banyak orang yang mau ikut karena hidup sebagai masyarakat akan lebih menyakitkan daripada ikut perlombaan. Maka dari itu para peserta lebih memilih mati di perlombaan daripada harus hidup menjadi masyarakat dengan kekuasaan otoriter dari si Mayor. Contohnya ayah Rey yang bersuara malah dihabisi. Billy yang mengungkap bahwa si Mayor memanfaatkan kekuasaannya untuk menindas perempuan tanpa tanggung jawab. Dan Peter yang muak dengan perlombaan tahunan itu, muak dengan kekuasaan yang salah kaprah. Dari sini kita juga tahu satu-satunya cara menumbangkan kekuasaan yang gila itu adalah berjuang dan membasmi akarnya sampai ke akar-akarnya dan film pun selesai.